Ya, terima kasih. Sekarang kita di bab 15 data mining. Nama saya Rudi Komora dengan NIP 701330044, pembimbing Rengga Asmara Ocha. Pokok pembahasan modul data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining. Tujuan memahami pemodern data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer relatif baru, sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistika, dan seterusnya. Salah satu pihak mendapatkan bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analis statistik yang berjalan di atas database. Sangat yang lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database, terutama dalam optimasi query. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Latar belakang kalian data mining dilatar belakangi dengan problem data explosion yang dialami akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, data pembelian, data penjualan, data nasabah, dan data transaksi. Hampir semua data tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer yang menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan merupakan online transaction processing. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi mining terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan penggalian informasi terhadap data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verifikasi model dan discovery model. Discovery model adalah model verifikasi model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data yang ada kemudian dipilih-pilih untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan faktor-faktor yang ada dalam data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalnya sebuah bank ingin menemukan kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal yang harus perhatikan dalam data mining adalah sebagai berikut: penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kepastian dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining di beta gambar. Tahapan-tahapan yang harus dilalui proses data mining antara lain basis data relasional, ekstensi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, resolusi data, sun feeder, menjalankan algoritma. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat independen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi data berbeda, maka teknik data mining mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencari informasi, sehingga kita harus menyediakan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi. Dengan penerapan teknik dan cara ini akan dipertimbangkan generasi pencatatan dari karakteristik data multilevel. Salah satu aplikasi data mining adalah master data yang paling sering digunakan dalam hubungan dengan bioskop dan produksi adalah generasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti online analytic processing, base data multidimensi, data groups, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generasi dan pencatatan data ini menampilkan umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi yang penting dalam data mining adalah kemampuannya untuk melakukan klasifikasi pada suatu data dengan dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses menemukan properti-properti yang sama pada sebuah ukuran objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikan ke dalam klasifikasi yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Analisa cluster. Pada dasarnya, cluster dari data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut jelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan berusaha meminimalkan kemiripan
intra-kelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisis dengan clustering akan sangat membantu partisipasi yang berguna berhadap sebuah besar simpulan objek dengan didasarkan pada project define yang square yang mendefinisikan suatu sistem skala besar menjadi kelompok lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Pencarian pola sekansial. Fungsi pola sekansial menghasilkan sekumpulan rekor pada suatu periode waktu. Misalnya menganalisis tren suatu pola dapat dilanjutkan dalam contoh sebagai berikutnya. Pelanggan bisa membeli gula langsung melalui transaksi pembeli kopi dari sebuah transaksi gula yang hampir sempurna terdapat transaksi pembeli kopi, maka dari penilaian kejadian masalah bahwa telah terjadi sebuah kecenderungan tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi pembeli gula maka akan diikuti oleh transaksi pembeli kopi. Untuk itu pihak unsur nanti melakukan letak item kopi dekat item gula sehingga memudahkan pelanggan melakukan transaksi selanjutnya. Teknik data mining. Klasifikasi key metode dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan dasarkan pada jenis base data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: jenis base data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan. Market basket analysis. Fungsi hasil secara sering digunakan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi antara item-item. Market basket analysis dari analisis dari kebiasaan membeli konsumen mencari korelasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan konsumen dan keranjang belanjaannya. Fungsi ini banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka pemilihan strategi pemasaran, desain katalog, dan pembuatan kebutuhan bisnis. Market basket apa itu? Kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan. Dalam kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Alvaro Imielinski dan suami. Diberikan pada database analisa saja adalah suatu gerakan yang itu dicari sumber kaidah sesuai dengan antara minimum squad dan minimum yang diberikan riset. Contoh 30% dari hasil yang wakil juga melakukan 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Algoritma a priori bertujuan mengumpulkan frekuensi item set jalankan pada sebuah data. Pada iterasi ke K akan ditemukan bahwa item set yang memiliki K item dengan K item set. Inti dari algoritma a priori gunakan frekuensi item set untuk membangun kandidat frekuensi item sets. Perbaikan kinerja a priori. Hitungan item set berbasis hash. Suatu K item set dihitung hampir bisa terkait di bawah ambang tidak bisa disebutkan. Reduksi transaksi transaksi yang tidak membuat frekuensi K item set apapun adalah sia-sia dalam jangka dengan partisi item set apapun potensi frekuensi dalam DP haruslah frekuensi dalam gudang dan paling tidak satu dari partisi dari DP. Sampling penambangan atau suatu subset dari dikandungkan ambang cukup suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Teknik data mining algoritma teknik periode kelanjutan dari yang sebelumnya saja algoritma. Pengertian soal apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Klasifikasi data adalah suatu proses menemukan properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah data dan mengklasifikasi ke dalam kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses mengelompokkan semua pengumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang dapat didefinisikan sebelum berdasarkan pada prinsip konseptual. Clustering yaitu memaksimalkan dan juga mengembangkan penerimaan intra-kelas. Peranan visualisasi informasi dalam data mining untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Contoh
Kalau support menunjukkan frekuensi dari kaidah dalam transaksi confidence menunjukkan transaksi memuat A yang juga memuat B. Jelaskan mengapa aturan ekstrim dapat digunakan secara langsung untuk prediksi, tanpa analisa dan lebih lanjut atau domain pengetahuan, karena aturan analisis konseptual item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi.